Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan masuk ke contoh soal yang berkaitan dengan distribusi normal. Ada contoh, rata tinggi badan dari 2000 siswa adalah 160 cm. Ingat ya, di sini sudah diketahui bahwa dia adalah ratanya. Maka ini nanti akan menjadi mu-nya. Dengan deviasi baku atau simpangan baku 4 cm. Dengan menganggap bahwa data tersebut adalah data populasi yang berdistribusi normal, carilah berapa banyak siswa. Oke, yang pertama, yang tinggi badannya lebih dari 166 cm. Oke, banyak siswa ada 2000. Kita lihat di sini. Yang diminta yaitu yang lebih dari 166. Oke, berarti X-nya adalah 166. Karena kita mau mencari PX yang lebih dari 166. Tapi karena yang di tabel itu adalah Z, maka kita transformasi dulu berapakah nilai Z-nya. Jadi Z sama dengan X dikurangi mu dibagi dengan sigma. X-nya adalah 166. Dikurangi dengan 160 dibagi 4, hasilnya 1,5. Nah, yang ditanyakan yang lebih besar dari 166, berarti yang Z yang lebih besar dari 1,5. Kita lihat di sini tadi contoh yang di sini, saya masih punya tabelnya 1,5. Oke, 1,5 adalah nilainya 0,4332. Yang lebih dari, oke, yang lebih dari otomatis kan sebelah kanannya. Berarti lebih dari sebelah kanannya. Sehingga luasannya dari 0 ke kanan luasannya adalah 0,5. Kemudian tadi dari 1,5 ke kanan luasannya 0,4332. Maka dari 0 sampai 1,5 luasannya 0,4332, sehingga luasan yang di sebelah kanan 1,5 adalah 0,5 dikurangi dengan 0,4332, diperoleh 0,0668. Nah, karena luasannya adalah 0,0668, maka banyaknya siswa yang tingginya lebih dari 166 cm adalah, tinggal kita kalikan dengan banyaknya seluruh siswa, kalikan dengan 2000. Maka hasilnya adalah 134 orang. Oke. Contoh yang berikutnya, kalau tinggi badannya antara 150 dan 165. Berarti kita akan mencari PX antara 150 dan 165. Nah, karena di sini masih X, maka kita transformasikan untuk mendapatkan nilai Z. Z-nya adalah min 2,5 dan 1,25. Nah, kita lihat di sini dari negatif, dari 0 sampai min 2,5, luasannya adalah, kita lihat ya, 2,5. Oke, ini 2,5. 0,4938. Jadi luasannya adalah 0,4938. Oke. Kemudian yang 1,25 kalau kita cek dengan tabel luasannya adalah 0,3944. Sehingga luasannya kan ada dua daerah ya, sebelah kirinya 0 dan sebelah kanannya 0. Jadi dari 0 sampai 1,25 dan negatif 2,5 sampai 0. Sehingga kita jumlahkan diperoleh 0,882. Nah, banyaknya siswa yang tingginya 150 cm dan 165 cm adalah dikalikan dengan 2000, hasilnya 1776. Oke, contoh berikutnya. Ada rata skor tes masuk pegawai suatu perusahaan adalah 357. Ini sudah rata. Mu ya, maaf, ini mu. Kemudian deviasi bakunya adalah 35, sigmanya 35. Sesuai dengan formasi yang ada, dari keseluruhan peserta tes hanya akan diambil 10% aja.
berapa skor terendah yang diterima jika distribusinya dianggap normal. Berarti di sini karena yang diambil hanya 10% aja, berarti luasannya adalah 10% atau 0,1. 10% dari 1 ya, karena luas daerahnya itu 1. 0,1. Nah, berdasarkan tabel kurva normal diperoleh bahwa untuk yang 0,1 Z-nya 1,28. Kita cek ya. Oke, 1,28. Kita lihat di sini 0,3997. Nah, kok tahu ini 0,1 dari mana? Dari 0,5 dikurangi 0,3997. Ini mendekati 0,1. Oke, dari 0,5 dikurangi 0,3397. Nah, kemudian di sini, oke, contohnya yang ini ya, diperoleh Z-nya adalah 1,28. Artinya yang diminta itu luasannya 0,1. Nah, kemudian diperoleh Z-nya 1,28. Nah, yang ditanyakan itu berapa sih nilai X-nya? Nah, tinggal kita masukkan di sini. 1,28 sama dengan X dikurangi 357 dibagi dengan 35. Diperoleh X-nya adalah 401,8. Sehingga ini kita bulatkan menjadi 402. Karena lebih dari sama dengan 0,5 kita bulatkan ke atas. Kita menggunakan pembulatan terbaik ya. Nah, jadi skor terendahnya adalah 402. Oke, sekian contoh kasus yang berkaitan dengan distribusi normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.